Cerita bermula dari seorang artis terkenal bernama Elizabeth Sparkley. Namanya sampai dijadiin nama jalanan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, gak kerasa Elizabeth udah tuir, yang mana umurnya sekarang udah masuk angka 5. Elizabeth jadi pemeran utama di acara senam TV. Di dalam koridor stasiun TV penuh pajangan mukanya, yang berarti nunjukin Elizabeth sering jadi bintang utama di setiap acara. Dan gak ada satupun artis yang bisa geser posisi dia. Kebenaran, Elizabeth gak sengaja dengar obrolan produser stasiun TV yang bernama Harvey. Harvey lagi mutusin cari pengganti buat Elizabeth, yang kriterianya lebih muda, lebih cantik, dan lebih seksi. Soalnya rating acara senam di TV tuh tiap hari turun, yang bikin investor pada kabur. Dengar percakapan Harvey, Elizabeth ngerasa terpukul dan tertekan kalau karirnya mulai meredup. Di sela waktu, Elizabeth makan bareng sama Harvey yang bicarain soal karirnya terancam. Elizabeth coba ngebujuk buat ngisi acara lain, tapi Harvey nggak mau, malah nggak nanggepin permintaannya. Nah, di perjalanan pulang, Elizabeth ngeliat foto mukanya di billboard lagi disobekin, dan brak, lengah dikit Elizabeth tabrakan yang bikin dirinya masuk rumah sakit. Pak dokter dan susternya bilang kalau Elizabeth kondisinya aman-aman aja, nggak apa-apa. Sebelum pergi, suster mastiin tulang punggung Elizabeth sambil ngasih tahu kalau Elizabeth cocok buat dijadiin kandidat berikutnya. Kandidat, udah kayak lamar kerja aja. Elizabeth akhirnya dibolehin pulang. Dia bingung sama flash disk yang ada di sakunya. Mana ada tulisan The Substance lagi. Nah, zat ini mengubah hidupku. Elizabeth yang lagi banyak pikiran dan bingung malah disapa sama mantan wali kelasnya yang bernama Fred. Buat basa-basi doang sih. Ngerasa risih, Elizabeth pun langsung pulang ke apartnya. Tapi Elizabeth ujung-ujungnya penasaran sama flash disk itu. Sambil dicolokin ke TV, ternyata isinya iklan produk medis yang bisa bikin badan jadi cantik dan awet muda. Teknologi medis ini punya keahlian, yaitu membagi dua badan si penggunanya. Di balik itu, ada pantangannya, yang mana setiap 7 hari harus saling gantian. Walaupun punya 2 badan, tapi tetap satu orang yang sama. Elizabeth pun ngerasa iklan medis itu nggak penting, dan ngerasa mustahil bisa dibagi 2 dalam satu orang. Jadi milih buat ngebuang aja lah fetishnya. Tapi setelah Elizabeth pikir-pikir, kalau jadi cantik, pasti dirinya bakal laris lagi jadi artis. Akhirnya Elizabeth ngambil flash disk yang dibuang buat mesen produk medisnya itu. Besokan paginya, Elizabeth lagi baca koran. Gak sengaja lihat loker dari stasiun TV-nya dulu yang belak-belakan mau cari pengganti yang bisa ngalahin ketenarannya Elizabeth. Berita di koran itu bikin Elizabeth emosi. Nah, akhirnya dapet juga surat dari perusahaan medisnya. Di dalam surat itu ada kartu bertulis angka 503. Nggak pakai lama, Elizabeth langsung ngedatengin tempat penjualan alat medisnya. Elizabeth ngerasa gak yakin kalau ini tempat penjualannya, soalnya kumuh. Apalagi rolling door-nya hanya ngebuka dikit. Tapi ternyata setelah Elizabeth ngelewatin lorong gelap, muncul ruangan yang isinya loker. Elizabeth paham kalau kartu ini jadi akses buka pintu loker, dan ternyata isi sebuah kotak paket. Paket itu isinya peralatan medis dan aturan pakai. Elizabeth langsung pakein susuk itu, walaupun dia ragu dan ngerasa gak ada efek apa-apa. Gak lama langsung puyeng dan badannya mulai bereaksi. Dan tiba-tiba keluarlah cewek yang cantik dari dalam punggungnya. Elizabeth seneng banget sekarang punya tubuh yang seksoi, dan dia cepet-cepet ngejahit punggungnya yang lama. Lanjut ngasih makan cadangan biar bisa bertahan 7 hari. Besoknya beres mandi, tiba-tiba dia pusing lagi, dan ternyata dia harus ambil cairan tulang belakang dari badannya Elizabeth setiap hari. Habis itu Elizabeth yoga. Terus dia ingat kalau Harvey lagi buka loker. Lah, kan sekarang udah mantep, jadi nekat lah ngelamar kerja lagi. Berkat kecantikan dan keseksiannya, Elizabeth gak perlu tes joget,
tapi cuma nunjukin badannya doang, langsung diterima kerja. Biar Harvey gak curiga, Elizabeth langsung ganti namanya jadi Sue. Sue minta ke Harvey setiap 7 hari harus ngasih cuti. Ya alasannya buat merawat ibunya yang lagi sakit keras. Nah, the power of good looking, permintaan itu langsung di ACC. Sue langsung ngejalanin aktivitas padat hingga tibalah hari ke-7. Tubuh mereka harus saling bertukar badan dan juga kehidupan. Elizabeth berangkat ke stasiun TV buat ngisi acara senam, tapi Harvey langsung nyambut sambil bawain barang-barangnya, sekaligus ngasih oleh-oleh buku masak buat Elizabeth. Sepulangnya Elizabeth ke apart, sambil emosi, dia ngitung hari di kalendernya biar bisa cepat-cepat tukeran sama Sue. Selama 7 hari, Elizabeth jalanin aktivitas di rumahnya sambil mesen stok cairan infus. Biar mereka bisa tetap hidup lah. Gak kerasa hari ke-7 udah tiba. Elizabeth pun sekarang udah berganti ke Sue. Sue tiba-tiba kepikiran buat nyingkirin foto Elizabeth dan bikin ruangan rahasia. Setiap sudut rumah dicari tempat yang pas dan akhirnya Sue mutusin bikin ruangan rahasia di kamar mandinya. Proyek dimulai. Gempur tembok, bor tembok, dan perkakas lainnya bergerak selama berhari-hari yang bikin tetangga apartemennya ngambek. Setelah itu, Sue nyimpen badan Elizabeth di ruangan rahasia. Kegiatan Sue setiap hari makin sibuk ngisi acara dan semakin terkenal yang bikin Harvey bangga. Saking tenernya Sue sampai ngelupain pantangannya, bahkan nelantarin Elizabeth. Tibalah di hari ke-7. Bukan yang ngejalanin pantangan, Sue malah ninggalin Elizabeth buat pergi sama temen-temennya. Sekembalinya ke apart, Sue malah muantap-muantap. Tapi dia tiba-tiba puyeng. Sue pun pergi ke ruangan rahasia buat ngambil cairan dari tubuh Elizabeth. Gara-gara Sue yang melanggar pantangan, keesokan harinya pas bertukar tubuh, Elizabeth terkejut melihat apartnya berantakan, dan ngerinya lagi, jari telunjuk Elizabeth jadi keriput. Elizabeth langsung panik, ngira tangannya kotor, tapi ternyata bukan. Dia pun langsunglah nelpon ke customer service-nya PT The Substance. Elizabeth bilang dirinya gak sengaja ngelanggar pantangan dan minta keringanan. Tapi customer service gak ngasih keringanan apapun. Dia minta Elizabeth dan Sue bisa saling jaga keseimbangan hidup masing-masing. Elizabeth hanya bisa nahan kesel sambil beres-beres rumah. Dia kaget pas lihat acara senam Sue yang bikin emosinya mereda. Elizabeth pun langsung mesen stok infus. Setelah stok infus tersedia, Elizabeth keluar apart sambil keadaan ketakutan. Dia ngerasa minder, sekarang udah gak cantik. Sepulang dari ruangan loker rahasia, Elizabeth mutusin buat nongki dulu di kafe. Di sini ada kakek-kakek so akrab ngajak ngobrol. Ternyata kakek-kakek itu adalah perawat di rumah sakit. Kakek itu langsung ngasih tahu ke Elizabeth kalau dirinya jangan sering-sering melanggar pantangan dari The Substance. Kalau melanggar, nanti bakal kena virus, perlahan mengerogoti tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Elizabeth semakin ketakutan dan milih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Elizabeth langsung ngajak ngopi bareng Fred dan langsung siap-siap. Pas mau berangkat, Elizabeth lihat billboard Sue yang mamerin tubuhnya bikin Elizabeth gak pede keluar rumah. Berkali-kali dandan, tapi ujung-ujungnya malah gak jadi pergi. Scene pun berganti, dan sekarang tibalah di hari ke-7. Sekarang giliran Sue yang ngejalanin hidup. Sue jengkel lihat mejanya banyak sampah tulang bebek, udah gitu berantakan lagi. Beberapa jam kemudian, Sue mulai kerja. Tapi dia kaget ngelihat studionya, kok kosong sih, nggak ada siapa-siapa. Sue pun dikasih tahu sama staf di sana kalau dia dipanggil Harvey buat ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, Harvey nawarin Sue buat jadi pembawa acara tahun baru. Awalnya Sue ragu-ragu mau nerima, tapi akhirnya malah diterima juga. Berhubung kegiatannya bakal panjang, Sue ngambilin cairan dari badan Elizabeth terus-terusan buat stoknya nanti. Lagi-lagi ngelewatin batas perjanjian dari pantangan.
Lalu badan Sue bertukar ke Elizabeth. Elizabeth pun bangun dalam keadaan ketakutan karena dirinya makin cepat penuaannya. Ngerasa keberatan, Elizabeth langsung nelpon customer service-nya The Substance buat berhenti langganan. Dalam hati, Elizabeth udah mau berhentiin, tapi pemikiran dia sekarang kan udah kecampur ya sama pemikirannya Sue, jadi dia ngebatalin dan milih lanjut pesen paket ke The Substance. Malam harinya, Elizabeth lagi stres. Dia ingat kalau waktu itu dikirimin buku masak sama Harvey. Elizabeth yang mau ngambil bukunya ngerasa kesusahan, gara-gara kakinya sekarang jadi kaku. Setelah berusaha dan bisa ngambil buku masak itu, Elizabeth mulailah masak. Tapi dirinya jadi emosi brutal pas lihat acara Sue lagi Q&A. Saking emosinya, sampai-sampai Elizabeth tantrum nutupin jendela apartnya pakai koran dan ngelemparin semua bahan masakannya. Setelah pertukaran badan kembali, pemikiran Sue yang bertolak belakang sama Elizabeth langsung emosi parah. Dia ngambil semua botol buat ngambil cairan dari tubuhnya Elizabeth. Setelah 3 bulan kemudian, karir Sue semakin melejit. Dan di depan apartnya nunjukin billboard acara yang bakal dijalanin besok. Wah, Sue ternyata bawa pacar ke apart. Sebelum tidur, Sue pergi ke ruangan rahasia, rencananya mau ngambil cairannya Elizabeth lagi. Dan ternyata cairan tubuh Elizabeth udah tinggal ampasnya, yang gak bisa lah dipakai itu. Sue yang panik, campur puyeng, nelpon customer service The Substance, yang sama-sama kesel juga sama dia. Sue minta cairan buat badannya stabil, tapi customer service itu nolak. Sue yang terus-terusan maksa, akhirnya dikirimin lah paketnya sama customer service yang harus diambil besok. Yang mau gak mau, Sue harus nunggu besok. Sue yang udah puyeng banget, dia ngerangkak ke kamar mandi buat ambil alat. Suara kegaduhan itu bikin cowoknya khawatir. Sue yang sekarang kembali ke badan Elizabeth, mirip kayak monster, ngusir pacarnya buat pergi dari apart. Elizabeth yang makin panik lagi-lagi nelpon customer service The Substance buat berhentiin paket susupnya dan langsung ACC lah. Keesokan harinya Elizabeth kuy ngambil paket pesanannya. Elizabeth langsung jalan kenceng nyampe ke tempat dan balik lagi dia ke apart. Sesampainya di apart, Elizabeth nyeret badan Sue yang udah pingsan buat mau diarin secara total. Ya, namanya satu orang di dalam tubuh yang berbeda, isi pikiran Elizabeth jadi kecampur sama pemikirannya Sue. Elizabeth nyesel soalnya Sue bakal ngadain acara besar nanti malam. Kan sayang banget kalau kebahagiaan itu hilang. Malam harinya Sue siap-siap ngisi acara. Sebelum itu dia dirias dulu pakai gaun biru yang bikin Harvey seneng. Lanjut, habis itu dia dirias. Tapi Sue ngerasa ada yang aneh sama badannya. Kok batuk-batuk mulu. Dia pun izin ke toilet dan ternyata giginya coplok yang bikin dia ompong. Sue ngerasa hidupnya hancur. Seseorang ngetuk pintu buat nyuruh Sue siap-siap ke panggung. Sialnya, di perjalanan menuju panggung, Sue diminta Harvey buat nyapa investor pada stasiun TV. Ya, jadinya cuma cengar-cengir aja. Ngerasa situasi semakin kacau, Sue cepat-cepat pergi naik ke lift. Di dalam lift, kuku Sue malah patah. Bahkan telinganya ikutan coplok. Sue inget kalau di apartnya ada obat penangkal virus dan buru-buru cabut. Sesampainya di toilet apart, dia berusaha buat pakai obatnya dengan harapan obatnya cepat bereaksi dan sekarang dia malah jadi monster yang mengerikan. Gak mau acaranya hancur, Sue tetap pakai gaun itu sambil nempelin stiker muka Elizabeth. Acara pun dimulai. Semua pengunjung, Harvey, dan juga para investor langsung kaget melihat wujud asli Sue. Dan cerita ini berakhir dengan kegaduhan semua orang berusaha buat numbukin Sue.